Baik, selamat malam Bapak dosen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi yang pertama, diagnosa 1, tentang diagnosa putus kontak pada instrumen meter kombinasi Toyota Avanza. Nah, sebelum saya mempresentasikan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Silitonga dengan NIM 52133220002, dan teman saya 3 lainnya, yaitu yang pertama ada Philip Simanjuntak, kemudian ada Arisoka Pranginangin, dan Herbin Publius. Kami berasal dari kelompok 7. Kemudian ini saya akan mempresentasikan materinya. Materi yang pertama itu tentang pemahaman dasar instrumen meter kombinasi. Instrumen meter kombinasi itu adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi penting tentang kondisi kendaraan seperti kecepatan, putaran mesin, level bahan bakar, dan indikator-indikator lainnya. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen seperti gauge, indikator lampu, dan microcontroller yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan menampilkan data secara real time atau waktu sebenarnya. Kemudian pemahaman tentang prinsip kerja dan struktur instrumen meter kombinasi sangat penting untuk dapat melakukan diagnosa dan perbaikan dengan efektif. Kemudian di sini lanjut mengidentifikasi komponen instrumen meter kombinasi. Komponen utama instrumen meter kombinasi pada Toyota Avanza ini terdiri dari beberapa komponen, yang dimana yang pertama itu ada speedometer, kemudian yang kedua ada tachometer, kemudian yang ketiga ada full gauge, kemudian ada berbagai indikator lampu peringatan. Setiap komponen memiliki fungsi dan rangkaian elektronik yang saling terhubung untuk memberikan informasi terkini mengenai kondisi kendaraan. Selain komponen visual, sistem ini juga didukung oleh sensor, kabel, dan kontrol unit elektronik yang memproses dan mengirimkan data dari berbagai sistem kendaraan ke tampilan instrumen meter kombinasi. Kemudian gejala umum putus kontak pada instrumen meter kombinasi itu ada beberapa. Yang pertama itu tampilan instrumen meter menjadi tidak stabil, terputus-putus, atau tidak berfungsi sama sekali. Kemudian gejala yang kedua itu ada beberapa indikator lampu peringatan menyala secara tidak normal atau tidak menyala sama sekali. Kemudian gejala yang ketiga itu ada suara-suara aneh atau bunyi khas dari instrumen meter kombinasi. Kemudian gejala yang keempat itu tampilan speedometer, tachometer, dan fuel gauge tidak menunjukkan pembacaan yang akurat atau samar-samar begitu. Kemudian gejala yang kelima itu fluktuasi dan ketidakstabilan pada tampilan instrumen meter kombinasi saat kendaraan bergerak. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada langkah-langkah diagnosa putus kontak. Langkah-langkah diagnosa putus kontak itu ada 3. Langkah yang pertama itu pemeriksaan visual. Nah, pada langkah ini kita disuruh untuk memeriksa secara visual komponen-komponen instrumen meter kombinasi untuk mengidentifikasi kerusakan fisik, kabel yang terbuka, atau konektor yang longgar. Kemudian langkah yang kedua itu melakukan pengujian sistem listrik dengan menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan, kontinuitas, dan hambatan di seluruh rangkaian instrumen meter kombinasi untuk menemukan putus kontak. Kemudian langkah yang ketiga itu ada mendiagnosis komponen. Nah, di sini kita disuruh untuk mengecek kembali kondisi komponen seperti gauge, lampu indikator, dan kontrol unit untuk mengidentifikasi komponen yang bermasalah dan perlu diganti. Nah, setelah kita mengidentifikasi gejala dan melakukan pemeriksaan awal, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada komponen-komponen sistem instrumen meter kombinasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan kondisi setiap komponen dan mencari penyebab kerusakan atau putus kontak. Yang pertama itu periksa tegangan dan kontinuitas pada seluruh rangkaian listrik instrumen meter kombinasi dengan menggunakan multimeter. Kemudian yang kedua itu uji fungsi setiap komponen seperti gauge, lampu indikator, dan kontrol unit untuk memastikan kinerjanya itu masih bagus
atau tidak. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis data dan kode kesalahan yang muncul dari kontrol unik menggunakan alat diagnostik. Setelah kita tadi melakukan diagnosa dan pengujian komponen, kemudian langkah yang selanjutnya itu di sini yaitu melakukan perbaikan pada masalah putus kontak pada instrumen meter kombinasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara mengganti komponen yang rusak, memperbaiki koneksi kabel yang terputus, atau mengkonfigurasi ulang sistem kontrol elektronik. Nah, yang pertama itu perbaikan komponen yang rusak. Nah, pada tahap ini komponen-komponen yang mengalami kerusakan fisik seperti gate, lampu indikator, atau kontrol unit yang harus diganti dengan yang baru. Pastikan komponen penggantinya itu memiliki spesifikasi yang sesuai dengan komponen sebelumnya atau sesuai dengan kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua itu perbaikan koneksi kabel. Nah, di sini kita harus memeriksa dan memperbaiki kabel-kabel yang mengalami kerusakan atau koneksi yang longgar di seluruh rangkaian instrumen meter kombinasi, atau ada kabel yang terputus. Nah, di situ harus kita perbaiki. Kemudian lakukan penyambungan dan penyolderan yang benar untuk memastikan konektivitas itu berjalan dengan stabil. Kemudian yang ketiga itu konfigurasi ulang sistem kontrol. Nah, jika diperlukan, lakukan konfigurasi ulang pada kontrol unit elektronik yang mengatur instrumen meter kombinasi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat diagnostik dan mengikuti petunjuk pabrik kendaraan. Kemudian di sini materi yang selanjutnya itu verifikasi dan pengujian ulang. Pertama itu setelah melakukan perbaikan, lakukan verifikasi dan memeriksa secara visual dan fungsional apakah instrumen meter kombinasi itu telah berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua itu pengujian sistem lengkap. Lakukan pengujian komprehensif pada seluruh sistem instrumen meter kombinasi untuk memastikan tidak ada masalah yang tersisa dan semua komponennya itu sudah berjalan dengan baik atau secara terintegrasi. Kemudian yang ketiga itu simulasi kondisi berkendara. Lakukan pengujian kepada kendaraan tersebut dalam kondisi berkendara dengan nyata untuk memastikan instrumen meter kombinasi itu bekerja dengan stabil dan akurat pada berbagai situasi, baik itu mobil mati ataupun mobil hidup. Kemudian yang keempat itu dokumentasi dan pelaporan. Catat semua langkah perbaikan dan hasil pengujian dalam dokumen servis sebagai referensi di masa yang akan datang. Jadi apabila ada mobil baru yang datang, jadi kita dapat membuka kembali pengujian-pengujian sebelumnya itu sebagai referensi kita. Kemudian yang selanjutnya itu pencegahan putus kontak pada instrumen meter kombinasi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk mencegahnya. Yang pertama itu pemeriksaan berkala. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada instrumen meter kombinasi untuk mengidentifikasi potensi masalah di awal sebelum terjadi kerusakan yang fatal. Nah, ini mencakup pengecekan komponen, kabel-kabel, dan konektor secara rutin. Kemudian yang kedua itu perlindungan kabel. Pastikan semua kabel itu terpasang dengan benar dan terlindungi dari gesekan atau tekanan yang dapat menyebabkan kerusakan. Gunakan selubung kabel atau pengaman yang sesuai. Jadi kita pastikan bahwa kabel-kabel itu tidak ada yang cacat begitu atau yang terbuka. Kemudian yang ketiga itu kualitas komponen. Ganti komponen-komponen instrumen meter kombinasi dengan suku cadang yang asli atau berkualitas tinggi. Jangan memakai suku cadang yang palsu atau tidak kompatibel. Kemudian yang keempat itu pemeliharaan secara berkala. Lakukan pembersihan dan perawatan rutin pada instrumen meter kombinasi untuk memastikan konektivitas dan keberfungsian yang optimal dalam jangka panjang. Nah, kemudian di sini kita masuk pada kesimpulan dan sarannya.
Yang pertama itu, putus kontak pada instrumen meter kombinasi Toyota Avanza dapat disebabkan oleh berbagai masalah, mulai dari komponen yang rusak, kemudian koneksi kabel bermasalah, ada kabel-kabel yang terputus atau cacat bagian kabelnya itu, kemudian hingga konfigurasi sistem kontrol yang tidak tepat. Kemudian yang kedua itu, diagnosa dan perbaikan yang tepat, didukung dengan pemahaman yang memadai atau komprehensif sistem instrumen. Sangat penting untuk mengembalikan performa dan keakuratan tampilan instrumen meter kombinasi. Selain perbaikan, langkah pencegahan juga harus dilakukan, seperti pemeriksaan berkala, perlindungan kabel, dan penggunaan komponen berkualitas tinggi dapat meminimalkan risiko yang terjadi putus kontak di masa yang akan datang, sehingga kerusakan-kerusakan itu tidak terjadi langsung secara fatal. Jadi kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu. Nah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.